Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lestari Saputri, berasal dari UPBJJ Palembang Universitas Terbuka dengan NIM 0545735537, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik 2, algoritma dan pemrograman. Oke. Oke. Di sini saya akan membaca soalnya. Ini tugas 2. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nih, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Di sini, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nih, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 5 atau 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Lalu ini inputkan pada program adalah golongan dan jam lembur. Ini maksudnya golongan ini dengan jam lembur ini harus diinput ke programnya. Dengan outputnya, tampilan ke layarnya dengan jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Jadi, di sini saya telah membuat programnya. Ini programnya, tugas 2 Java. Untuk barisan pertama yaitu import Java Util Scanner. Ini baris ini digunakan untuk memanggil kelas scannernya. Kelas scanner dipakai untuk program bisa menerima input dari keyboardnya. Lalu dilanjut baris ketiga yaitu public class tugas 2. Ini adalah public class-nya. Kelas utama yang saya beri nama tugas 2. Semua kode program ditulis di public class ini tugas 2. Lalu lanjut barisan nomor 5. Public static void main string part. Sini adalah main adalah metode utama yang pertama kali dijalankan di program ini. Program Java yang selalu dimulai dengan main. Metode ini. Lalu lanjut. Barisan nomor 6 yaitu scanner input new scanner system in. Ini adalah untuk membuat objek input dari kelas scannernya. Lalu sistem ini berarti dari keyboard. Lanjut. Nomor 8, barisan 8, sistem out print, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Ini untuk menampilkan teks ke layar agar user memasukkan golongan karyawan. Nanti jika di run akan muncul masukkan golongan karyawan dan user memilih A, B, atau C. Lalu ini string golongan input next over cost. String ini disimpan ke bentuk variabel, membaca satu kata input. Dan ini for case ini yaitu untuk mengubah huruf menjadi kapital agar yang diinput misalnya ABC dalam huruf kecil, maka otomatis akan berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Ini barisan nomor 11. Sistem out frame, masukkan jumlah jam lembur untuk menampilkan ke layar, yaitu permintaan jumlah jam lemburnya. Lanjut, double gaji pokok, double persen lembur, dan double gaji lembur, total gaji atau total penghasilan. Oke, gaji pokok untuk menyimpan gaji utama, double. Ini persen lembur untuk menyimpan persentase lemburnya. Lalu ini gaji lembur, total gaji. Gaji lembur untuk menyimpan hasil uang lembur, total gaji untuk menyimpan total seluruh gaji atau seluruh penghasilan. Lalu ini menggunakan ada di depannya double. Ini karena untuk menghasilkan angka desimal. Lalu lanjut, menentukan gaji pokok. Ini. Jika golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Lalu sistem out print line golongan tidak valid. Ini untuk golongan tidak valid ini. Jika kita input ini bukan A, B, atau C, maka akan keluar golongan tidak valid. Nanti kita akan mencobanya. Lalu dilanjutkan itu untuk menentukan persentase lembur. Ini menentukan persentase lembur.
Jika jam lembur 1 jam, jika lembur 1 jam, maka bonus lembur 30%. Jika lembur 2 jam, maka bonus lembur 32%. Jika lembur 3 jam, maka bonus lembur 34%. Jika lembur 4 jam, maka bonus lemburnya 36%. Dan jika lemburnya 5 jam atau lebih, maka bonus lemburnya 38%. Jika kita tidak lembur, atau persen lembur 0 ini maksudnya, jika kita tidak lembur, maka persentasenya 0. Kita tidak lembur. Lalu perhitungan gaji lembur dan total. Di sini gaji lembur, gaji pokok dikali persen lembur. Untuk menghitung gaji lemburnya, dengan kita menggunakan rumus gaji pokok dikali persen lembur. Ini total gaji atau total penghasilan, kita menggunakan rumus gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu lanjut ini untuk output. Outputnya nanti kalau kita tiran ada outputnya, itu System of Finland. Ini dengan judul outputnya itu rincian gaji. Ini golongan akan menampilkan pilihan golongan A, B, atau C. Lalu ini System of Finland F. Ini dengan gaji pokok untuk menampilkan gaji pokok. Ini gaji lembur untuk menampilkan jumlah lembur, jumlah gaji lembur. Ini untuk menampilkan total keseluruhan gaji. Lalu ini input close berarti selesai atau menutup scanner yang telah selesai digunakan. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan mencoba merahnya ini berhasil atau tidak programnya. Ini. Masukkan golongan karyawan. Saya akan mencoba golongan agar muncul golongan tidak valid jika kita tidak memasukkan golongan A, B, atau C. Ini berhasil atau tidak, coba kita memasukkan D. Ini D, masukkan jam lemburnya misalnya 4 jam. Nah kan, ini outputnya dengan judulnya rincian gaji. Golongan D, gaji pokok 0, gaji lembur 0, total penghasilan 0, karena golongan tidak valid atau golongan tidak ada di program. Oke, saya rasa bagian ini berhasil. Lalu lanjut. Lagi. Misalnya C, A. Lalu jam lemburnya kita tidak lembur, maka 0 misalnya. Nah, berarti ini rincian gajinya golongan A, gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya 0, maka total penghasilannya 5 juta. Berarti ini juga berhasil, ini persen lemburnya 0. Gaji, dia hanya mendapatkan gaji pokok, tidak mendapatkan gaji lembur atau bonus dari lembur karena dia tidak lembur. Lanjut. Coba lagi. B, golongan B dengan jam lembur 4. Oke, next. Ini outputnya rincian gaji golongan B. Gaji pokok 6.500.000 dan mendapatkan gaji lembur bonusnya 2.340.000, maka total penghasilannya atau total gajinya 8.840.000. Ini kalau 4 jam persen lemburnya bonusnya 36%. Lanjut, saya akan mencoba lagi dengan golongan gaji yang paling terbesar, yaitu golongan C. Jam lemburnya lebih dari 5, misalnya 7 jam. Karena di programnya ini kan, jika lemburnya 5 atau lebih, maka persen lemburnya 38%. Maka ini totalnya. Ini rincian gaji. Golongan C dengan gaji pokok 9.500.000, maka dia mendapatkan gaji lemburnya 3.610.000. Total penghasilannya 13.110. Saya rasa ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tugas 2, yaitu membuat program yang sederhana. Dan saya rasa programnya telah berhasil.
Untuk tugas 2, algoritma dan pemrograman, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jika masih ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're